Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya talent favorit kita itu kok kayaknya nggak selalu dapat sorotan yang menurut kita pantas banget mereka dapetin? Nah hari ini kita bakal bedah tuntas ekonomi di balik mimpi seorang VTuber. Dan semua ini berawal dari satu cuitan di media sosial yang jujur banget dan yang membuka mata kita semua. Ini dia tweet dari Ayunda Risu yang jadi pemicu obrolan kita. Ini bukan keluhan ya, tapi lebih ke sebuah momen kejujuran yang langka banget kita lihat. Dan tanpa disadari, momen ini tuh ngasih kita kunci buat ngebuka pintu dan ngintip cara kerja mesin yang sebenarnya mesin yang menggerakkan industri hiburan, yaitu data dan uang. Oke, kita masuk bagian pertama. Satu tweet banyak tanya. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya terungkap di balik kata-kata sederhana ini? Pertanyaan utamanya jadi gini, kok bisa sih sebuah curhatan pribadi itu justru nyebongkar seluruh model bisnis sebuah industri? Jawabannya tuh sebenarnya simple aja. Momen-momen jujur kayak gini lah yang ngebawa kita semua ngelewatin spekulasi fans dan langsung masuk ke cara berpikir para eksekutif di ruang rapat. Lanjut, bagian 2. Mitos-mitos populer di kalangan penggemar. Reaksi pertama para fans pas ngeliat tweet ini tuh langsung memunculkan beberapa asumsi yang, kurang tepat. Mari kita luruskan satu persatu. Mitos nomor 1. Mungkin suaranya emang nggak sebagus itu. Ini salah besar ya. Siapapun yang pernah dengar Risu nyanyi, apalagi pas konser gede, pasti tahu suaranya itu luar biasa. Jadi kalau soal bakat atau skill, kita bisa langsung coret dari daftar masalah. Nah, disinilah letak kesalahpahamannya. Asumsi kita sebagai fans itu sering banget berkutat di hal-hal yang emosional, kayak skill atau mungkin, agensinya pilih kasih nih. Tapi realita industrinya itu jauh lebih dingin dan terukur. Semua keputusan besar itu pada akhirnya digerakkan oleh data dan potensi pengembalian investasi atau yang kita kenal sebagai ROI. Oke, masuk ke bagian 3. Di balik layar. Di sini kita bakal lihat gimana uang yang berbicara. Mari kita lihat angka-angkanya. Kira-kira berapa sih biaya buat produksi satu lagu original yang kualitasnya top? Jawabannya bisa lebih dari 100 juta rupiah. Ini bukan sekedar bantuan kecil-kecilan, ini adalah investasi korporat yang serius banget. Dan kalau udah di level ini, semua biaya jasa komersial itu langsung membengkak. Dan setiap investasi segede itu pasti bakal selalu diukur pakai satu metrik, ROI, alias Return on Investment. Pertanyaan yang diajuin agensi itu simple banget. Kalau kita keluarin duit segini, modalnya balik nggak? Dan yang lebih penting, bisa untung lebih nggak? Jadi, ada 2 jalan yang bisa ditempuh sama seorang talent. Pertama, dibiayai penuh sama agensi, tapi ini syaratnya trafficnya harus tinggi dan potensi ROI-nya udah terbukti. Kedua, biaya sendiri. Ini pun tetap butuh persetujuan dari manajemen. Dan tentunya dana pribadi yang nggak sedikit. Jadi bahkan jalur mandiri pun harus dapat lampu hijau dulu dari perusahaan.